Pemirsa Intens Investigasi, Luna Maya kini mengikuti tren yang tengah populer di kalangan selebritas. Ya, usai menikah dengan Maxime Bouthier, sang aktris mengaktifkan fitur eksklusif Instagramnya. Ia meluncurkan konten eksklusif berbayar di Instagramnya guna bisa berinteraksi lebih dekat lagi dengan penggemarnya. Namun, benarkah ia malah dibuat murka dengan fitur eksklusif berbayar ini? Lantas apa yang membuatnya murka? Apakah karena ada pihak lain yang mengunggah konten eksklusifnya tersebut? Lalu apa juga himbauan Luna Maya kepada orang yang sudah melanggar etika digital tersebut? Dan apa juga tujuan Luna ikut mengaktifkan fitur berbayar? Apakah demi menambah pundi-pundinya? Sementara itu, usai menikah, Luna dan Maxime juga tampak masih produktif bekerja dan tidak terlihat berlibur ataupun bulan madu. Benarkah bagi keduanya lebih penting cari cuan dulu ketimbang bulan madu? Dan seperti apa juga cara keduanya menjaga komitmen ikatan suci pernikahan? Benarkah salah satunya dengan selalu menggunakan cincin nikah di jari mereka masing-masing? Bagaimana juga dengan rencana memiliki momongan? Benarkah mereka masih menunda karena masih terikat kontrak pekerjaan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai menikah dengan Maxime Bouthier pada 7 Mei 2025, Luna Maya kembali menjadi perhatian karena kini diketahui mengaktifkan fitur eksklusif berbayar di Instagramnya. Di mana fitur eksklusif di Instagram dikenai biaya yang berbeda di setiap selebriti atau kreator. Dan ditemui di sebuah acara, Luna pun menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan bukan semata demi keuntungan, melainkan untuk membangun hubungan lebih dekat dan loyal dengan para penggemarnya. Karena itu, ia pun tak ragu untuk menyajikan kontennya yang lebih privat dan eksklusif yang tidak ia bagikan kepada umum. Namun diungkapnya juga kalau ia kecewa hingga murka karena kontennya tersebut diunggah pihak lain yang merupakan pengikut Instagram eksklusifnya yang dengan sengaja membagikannya kepada publik. Menurutnya, secara etika hal itu tidaklah benar karena fitur tersebut seolah menjadi tidaklah penting dan tidak eksklusif lagi. Dan ia juga mengingatkan pentingnya etika digital, khususnya agar pelanggan tidak membagikan ulang konten eksklusif keluar lingkup subscriber. Dia lebih private lagi, lebih eksklusif, yang mungkin tidak akan aku share di umum lah. Ya, akhirnya Luna memutuskan untuk mengaktifkan fitur eksklusif itu mungkin karena apa sih, Kak? Karena kalau aku pikir sih aku pengen lebih dekat lagi dengan fans aku yang lebih loyal, yang memang pengen benar-benar engage dengan kita secara eksklusif. Ya, kurang lebih ada yang rela ibaratnya menyisihkan sebagian uangnya untuk kita, terus tiba-tiba ada yang nge-capture terus di-share ke publik. Itu yang menurut aku tuh agak ethically nggak benar, karena memang itu udah apa ya, udah dicanangkan khusus buat mereka yang berlangganan, artinya udah punya pertimbangan khusus bahwa konten ini dikhususkan buat mereka, karena kasihan udah mereka menyisihkan sebagian uangnya untuk dapetin konten eksklusif, tapi ada yang capture terus di share keluar. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan ya. Menurut aku itu kayaknya jadi bikin fitur ini jadi nggak penting gitu. Akhirnya di share juga gitu. Harusnya tuh secara etika udah tahu ya gitu, tapi masih ada yang bandel aja. Tapi ya mau gimana? Terserah juga sih. Di sisi lain, terkait dugaan dirinya mengaktifkan fitur berbayar pada Instagramnya karena ingin menambah pundi-pundi cuannya,
Luna Maya pun membantah hal tersebut karena baginya konten berbayar tersebut tidaklah menghasilkan banyak. Dan ia juga tak pernah memaksa agar fansnya ikut fitur ini karena baginya semuanya berdasarkan kebutuhan fansnya saja. Dan menurutnya fitur ini bukanlah peluang baru karena di luar negeri seperti di Korea sudah berlaku seperti ini. Di mana jika mau bertemu artis sudah biasa berbayar. Selain itu, dengan fitur berbayar ini juga membuat konten yang dibuatnya terasa lebih eksklusif sehingga membuat pekerjaannya sebagai artis di seni peran pun juga terasa lebih eksklusif alias istimewa. Mau-mauan bayar segini untuk melihat kehidupan si artis? Kalau mau ya monggo, kan nggak ada yang mengharuskan. Ini kan semua based on kemauan dan kebutuhan. Kalau dirasa dibutuhkan, ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kan pada saat orang sudah memutuskan untuk, let's say, berlangganan, berarti kan ada tanggung jawab kita sebagai yang menyediakan layanan itu untuk memberikan konten-konten yang eksklusif. Jadi sebenarnya sih bukan peluang baru kalau kita bicara di Thailand atau di Korea atau di apa. Orang mau ketemu artis aja tuh harus bayar. Nggak kayak di Indonesia yang bisa ketemu di mall, mbak foto dong dengan bebas. Itu cuma di Indonesia yang tidak ada eksklusivitas. Itu kan bisa dibilang di kita tuh hampir nggak ada. Jadi sebenarnya bukan menambah pundi-pundi, tapi mungkin membuat bentuk pekerjaan kami itu jadi sesuatu yang eksklusif gitu. Ya ada sih sebenarnya bukan pikirannya menambah pundi-pundi, tapi enggak lah, di aku nggak banyak lah, kan aku kayaknya nggak banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang menguntungkan nggak juga, tapi mungkin lebih pengen engage aja, lebih special, lebih intimate lah dengan fans loyal. Sementara itu, usai menikah, Luna dan Maxim juga tampak masih produktif bekerja dan tidak terlihat berlibur ataupun bulan madu. Dan ditemui awak media kemarin, Maxim menyebut dirinya dan Luna akan terus produktif meski usai menjadi suami istri. Bahkan mereka juga berharap agar bisa terus bekerja sama dalam satu proyek termasuk proyek film. Dan sebagai bentuk komitmen mereka terhadap pernikahan suci, Maxim dan Luna pun tunjukkan kalau mereka selalu menggunakan cincin nikah mereka, selain jika ada tuntutan untuk melepasnya jika sedang syuting. Rasa capek nggak pernah capek kita. Kita robot. Bukan karena kita sudah married kita berarti nggak produktif sih ya. Jadi I don't understand apa yang aku harus jawab sebenarnya. Jadi pasti kita akan selalu kegiatannya akan selalu sama seperti yang sebelum dan setelah gitu. Oke. Ya di sini. Oke. Selalu dipakai ya. Tapi mungkin kalau syuting film ya obviously nggak, but ya gitu ya. Jack, nggak tahu itu doain aja untuk kita bisa project bareng lagi. Kesibukan kerja membuat Luna dan Maxim pun mengaku belum merencanakan punya momongan. Keduanya sepakat untuk menunda memiliki momongan tahun ini lantaran karena kontrak pekerjaan Luna Maya yang sudah disepakati sebelum menikah. Namun, meski menunda, Maxim ternyata sudah memiliki impian jumlah anak yang akan dia miliki kelak bersama sang istri. Maxim menginginkan 3 atau 5 anak. Dan hal ini ditanggapi Luna dengan menyebut, kalau ingin mempunyai anak banyak, maka Maxim pun harus bekerja keras karena biaya mengurus anak mahal. Dan untuk jumlah momongan menurut Luna, didoakan saja berapa anaknya, dan yang penting anaknya harus berkualitas. Dan ia dan Maxim sebagai orang tua harus siap mental dan mesti bisa menjaga, merawat, mendidik, dan juga harus punya kemampuan dalam memberikan edukasi terbaik buat sang anak. Kapan mau punya anak atau gimana gitu, aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu, karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Itu apa? Telurnya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau
mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu Yes. kan, itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi, kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin, kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih agak awkward guys, suami istri. Kemarin tuh kayak gitu pacar udah suami ya sekarang ya. Kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian kapan kawin nih kawin. Sekarang tuh kayak masih janggut. Ya, dan aku masih kayak kaget. Luna Maya, istri, what? Istri aku, what? Kalau mau berapa aku tahu. Berapa? 3 atau 5. It's nice. Kalau banyak anak kamu kerjanya harus lebih keras ya. Mahal kan? Anak banyak. Sekarang masuk TK aja 100 juta loh. Makanya we have to stop the shopping, we have to stop the udah mulai harus berpikir ke tahap ini anak-anak harus masukin ke universitas. Urusan rumah tangga. Dan tadi waktu gak nyaman bilang personal malah jadi keluar dulu ya. But obviously ya kita Coba satu dulu lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. Atau kembar lah ya, udahlah kita coba. Anyway, yeah, we'll see about that lah. Kita program deh 2 sekali brojol selesai gitu. Iya, gampang ya. Biar gak Ya doain aja lah gitu kan. Betul. masyarakat Indonesia. Mau satu, alhamdulillah. Satu pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Itu harus berkualitas. Ibaratnya berkualitas tuh harus kita mampu untuk menjaga, merawat, mendidik, dan bahkan kita harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi yang terbaik lah gitu. Jadi yang penting buat aku mungkin aku terlalu pikirannya jauh ya gitu. Cuma kalau aku punya anak harus dari kita berdua tuh siap secara mental gitu. Jangan sampai kekurangan apapun lah. Ya, Tidak hanya mungkin mental juga tapi juga financial sih. Challenge-nya itu kalau buat kita kan ada mata publik juga. Aku tuh nggak pernah terlalu berpikir untuk mengekspos sisi itu, to be honest. So itu ada sesuatu yang bahas ya. Itu something Mau yang aku di-expose akan atau menjadi. enggak? Ya, aku enggak sih. Nah ini aja masih belum sepakat nih. Ya mesti lah, baru 10 hari nikahan. Meski mengaku belum ada rencana memiliki momongan di tahun ini, tapi Luna Maya sudah menyimpan sel indung telurnya di saat usianya 30-an. Lantas benarkah Luna juga sudah berencana akan melakukan bayi tabung? Dan benarkah ia berencana akan melakukannya di tahun depan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, sebelum kebahagiaan menghampirinya dengan kini resmi menjadi istri Maxime Bouthier, Luna Maya memang sempat beberapa kali gagal dalam jalinan asmaranya. Hingga ia pun tak bisa menargetkan kapan dirinya akan menikah. Hingga ia pun memutuskan untuk menyimpan sel indung telur melalui prosedur yang disebut egg freezing atau pembekuan sel telur. Prosedur ini melibatkan pengambilan sel telur dari ovarium dan membekukannya untuk disimpan dan digunakan di masa depan untuk program kehamilan berbantu, seperti fertilisasi in vitro. Dan aktris cantik ini pun melakukan egg freezing pada tahun 2021 untuk menjaga kualitas kesuburannya dan kemungkinan hamil di masa depan. Dan ini juga membuka kemungkinan untuk memiliki bayi tabung hasil dari sel telur miliknya saat usia 30-an yang dibekukan tersebut. Namun, proses bayi tabung tersebut juga tetap memerlukan waktu dan hal ini sudah ia ungkap ke Maxime
Jadi, sel telurnya yang sudah dibekukan itu bisa digunakan. Tapi, tak semudah itu, karena harus dijadikan embrio dulu dan dijadikan embrio juga butuh waktu. Serta belum tentu juga berhasil hamil. Tapi namanya usaha tak ada salahnya dilakukan. Dan menurut Luna, mulai akhir tahun ini akan dipikirkan. Dan paling tidak, idealnya tahun depan. Sebenarnya kita belum ada momen untuk absorpsi. Mencerna, ya? Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga langsung sibuk. Jadi, but again it's so us, you know. I mean, kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada kita planning, you know. Aku lebih suka go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa ya. Iya. So, yeah. Jadi ya masih pengen menikmati. Pertanyaannya apa tadi? Iya. Pacaran. Kapan mau Punya ngomongan. dipakai itu. Oh, Jadi bonus sih lah. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side ya, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu, bener-bener jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. So adaptasinya tuh masih baru banget, jadi belum jejak gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejak gitu, kita decide okay, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru apa segala macam, then we can decide move forward gitu, terutama anak ya. Selain masalah momongan, Luna Maya dan Maxim Bouthier juga masih merencanakan bulan madu mereka. Menurut Maxim dan Luna, keduanya masih mencocoki jadwal. Dan menurut Luna, dirinya tidak ingin mengambil job di bulan Agustus, serta dirinya juga bernegosiasi dengan Maxim untuk berbulan madu. Dan menurut Maxim, nanti ujung-ujungnya traveling bersama. Jika kini mereka berdua memang belum ada waktu untuk bulan madu karena masih banyak pekerjaan, namun sebagai pasangan suami istri, kebahagiaan terpancar dari keduanya. Bahkan diakui Luna, setelah menikah ia melihat Maxim jauh lebih baik. Sedangkan Maxim juga ungkap kebersamaannya setelah menjadi suami istri yang jauh lebih indah. Dan diakui Luna, ia dan Maxim masih sama-sama menyesuaikan diri sebagai pasangan suami istri. Lumayan ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan sih, ya kita lagi nyocokin jadwal karena aku pulang-pulang, aku ada syuting. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Iya, soalnya aku jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, itu sebenarnya menjadi something tricky yang kita nggak terlalu pernah pikirin. But we always end up, kita pasti ujung-ujungnya end up traveling bareng, you know. It's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah nikah kita lagi. Yeah, we're trying to really be together. Ya. Soalnya abis ini aku roadshow juga. Iya, biasanya aku udah masuk film dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan. Jadi memang It's good. That means we're sibuk. Tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya, gitu kayak aku syuting di mana, di mana, ketemu juga. Sering, kita memang cukup sering ketemu, tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain. Ini mudah-mudahan Agustus ya. Oke. Sekalian honeymoon dan sekalian mungkin ulang tahun juga. Jadi aku pengen 1 bulan tuh kita benar-benar off. Jujur, setelah nikah Max jadi jauh lebih baik. Lebih. You make me seem like I wasn't baik sebelumnya. Enggak, sebelumnya udah baik. Cuma setelah nikah jadi Ya itu insting, tiba-tiba ada insting aja gitu. Aku lebih. I just need to protect. Rencana bulan madu tuh lagi kita pikirin yang tadi. Mudah-mudahan cocok jadwalnya. Aku sih rencana Agustus pengen sebulan kita. Kalau aku juga semoga aja bulan itu. So. Selain tampak bahagia usai kebersamaan setelah menikah, Luna Maya dan Maxim Bouthier juga kompak dalam menunjukkan profesionalisme dalam bekerja.
Lantas benarkah keduanya bisa mengesampingkan urusan pribadi demi kepentingan pekerjaan? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Memiliki pasangan yang satu profesi memang ada untungnya juga. Apalagi Luna Maya dan Maxime Bouthier sudah sama-sama cukup lama menekuni dunia keartisan mereka dengan menjadi aktris dan juga aktor. Jadi wajar usai mereka menikah banyak produser yang melirik mereka untuk main di sebuah garapan film yang sama. Dan tak hanya menerima tawaran yang datang, Luna dan Maxime pun mampu menunjukkan profesionalisme di dalam pekerjaan, yaitu di dalam proyek terbaru mereka tersebut. Dan keduanya terlihat sangat kompak. Ya, meskipun berstatus sebagai pasangan suami istri, Luna dan Maxime menegaskan bahwa hubungan pribadi tidak akan mempengaruhi kinerja mereka di lokasi syuting. Dan diungkap Maxime, proyek bersama seperti ini bukanlah yang pertama kalinya dirinya syuting bersama Luna, yang sekarang sudah sah menjadi istrinya. Menurut aktor berusia 32 tahun ini, sebelumnya ia juga pernah syuting beberapa sinetron dan film bareng dengan Luna, jadi bukan sesuatu hal yang baru. Sedangkan menurut Luna, saat dirinya memainkan sebuah karakter di dalam filmnya, sensasinya ia harus bisa profesional terhadap lawan mainnya yang merupakan suaminya sendiri. Kalau misalnya syuting sama Luna, kita udah pernah syuting bareng dulu, kita udah beberapa sinetron bareng dan juga film, jadi bukan sesuatu yang baru sih. Justru malah kita di film ini cuma ketemu 2 kali aja, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi it's not too complicated sih. Yeah. Udah pernah main bareng di project sebelumnya, jadi kita ambilnya itu sebagai... Yang sebelumnya kan ada ciuman. Enggak. Maksudnya itu Profesional aja, kita ngambilnya itu seperti ini, pemain seperti yang jadi lain. nggak pakai perasaan, maksudnya profesional aja, pencium. Ya juga ya, susah ya jawabnya ya. Maksudnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.